Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Oke, bareng gue sekarang ada Lutfi, kolega kerja lama ya, dan sekarang udah jadi podcaster juga, mengikuti jejak. Lu kenapa sih mau jadi podcaster? Ini jalan yang sangat sunyi loh untuk menuju ketenaran. Gue terinspirasi sama lu lah. Ini cara yang salah untuk jadi tenar nih sebenarnya kalau jadi podcaster. Tapi ya, Lutfi ini satu dari dua personil ya dari podcast Bincang dan Cerita. Benar kan? Iya benar. Dan saat ini juga dia kerja di salah satu perusahaan teknologi lah yang cukup terkenal di ibu kota ini. Dan ya, dulu kita pernah kerja berapa ya, setahun, 2 tahun gitu lah bareng ya, sebelum kita cabut-cabut dari kantor itu. Dan ya udah, gimana Vi? Ini kita udah Lebaran ya. Gimana Lebaran lo? Ya, Lebaran gue agak berbeda sih dari tahun lalu, soalnya sebenarnya gue masih ngumpul bareng keluarga, cuman karena gue kan biasanya ngantor di Jakarta, keluarga gue di Bandung kan. Terus gue jadi kayak udah work from home dari Bandung tuh udah 2 bulan yang lalu kan. Jadi kayak, dan gak bisa kemana-mana, gak ketemu keluarga yang lain juga kan, keluarga di luar keluarga inti gue. Jadi kayak pembicaraannya tuh jadi kayak udah bingung banget gitu loh, ngomongin apa sama orang tua juga ya. Karena tiap hari ketemu terus bokap gitu. Iya, di meja makan cuma nanya gimana kerjaan, gimana nih corona, ya udah gitu doang pembicaraannya. Gue juga kayak bingung juga sih gimana. Berarti lu WFH dari Bandung ya, walaupun kerja di Jakarta, jadi sempat pulang ke Bandung ya di awal-awal ini, sebelum dilarang kebetulan gitu. Iya, sebelum ada himbauan buat himbauan buat PSBB atau lockdown ini, si perusahaan gue kebetulan udah memberlakukan work from home sih. Jadi kebetulan gue kan di Jakarta sendiri, jadi ya udah langsung ke Bandung aja sih. Pas banget minggu depannya itu udah ada pelarangan buat keluar kota gitu sih. Jadi ya pas sih kalau minggu sebelum udah balik ya. Karena kan sekarang lu mau kemana-mana susah nih, lu mau mudik lu harus beli surat tugas dulu di marketplace gitu. Kacau tuh. Ya gue kacau sih denger berita ya tuh. Maksudnya ya udahlah. Berarti ya memang lebarannya aneh ke tahun ini gitu. Gue juga sih nggak ketemu keluarga ya. Ada keluarga inti paling dari keluarga istri gitu. Karena kebetulan rumah sekomplek, jadi masih oke lah. Dan kita tahu orang-orang di rumahnya itu sehat lah dan kemana aja gitu. Jadi secara riwayat perjalanan kita tahu gitu, dan kita nggak takut juga buat ke rumah karena kita tahu kita di rumah terus nih. Jadi kemungkinan besar salah satu kita carrier atau gimana itu kecil. Jadi ya kita masih cukup mau lah ya ketemu walaupun beda rumah, beda komplek. Cuma ini keluarga gede nih yang ya walaupun sekota ya di Jakarta juga, gue akhirnya nggak ketemu mereka karena ya setakut itu. Karena kan gue dengernya cerita-cerita kayak gitu, kumpul keluarga, terus setelah kumpul keluarga mulai berjatuhan gitu pada sakit karena ternyata yang muda yang carrier, akhirnya yang tua-tua yang kena dulu gitu kan. Itu kan bahaya banget ya. Kebetulan di orang tanpa gejala ya. Iya. Jadi ya udahlah, mending dihindarin aja gitu. Jadi lebaran ini ya memang udah sholat di rumah ya kan, terus kebanyakan di rumah, jadi ya memang aneh banget sih. Dari sejak puasa tuh udah aneh banget banget rasanya gitu. Tapi ya udah, ini kayaknya berlanjut lagi sih ya kan. Lu masuk gak sih habis lebaran ini langsung kerja atau masih ada libur dari kantor? Belum ada himbauan sih dari kantor, masih nganjurin ngikutin arahan pemerintah dulu gitu, masih kerja di rumah dulu aja sih. Most likely sih bakal di-extend sih. Oke. Berarti kalau perusahaan teknologi gitu kebanyakan lanjut aja gitu ya, karena ya harusnya kan perusahaan teknologi lu bisa kerjain di rumah lah gitu ya. Jadi lanjut
Benar, WFH aja benar, gitu ya. Ya karena benar. beberapa perusahaan di Jakarta tuh udah mulai balik kerja setelah Lebaran ini. Oke. Termasuk salah satunya perusahaan gue. Gitu. Eh, Oh. ada sebuah ketakutan yang cukup besar sih dari gue gitu ketika harus balik, Hmm. ketika jumlah kasusnya belum menurun dan masih ada aja kan orang yang dulu kemarin sebelum Lebaran tuh orang nyerbu mall buat beli baju baru gitu. Hasil gue langsung Waduh, takut banget kan. Ini gimana, dan akhirnya ya klaster baru ya. mempersiapkan segalanya gitu, masker, sarung tangan, si Hmm. plastik yang depan muka lo gitu kayak ya preventif aja gitu karena nggak ada pilihan lagi gitu. Kantor udah mutusin buat balik, walaupun baliknya shift-shiftan gitu ya, jadi sebagian datang sebagian enggak gitu, tapi tetap aja Oke. kantor walaupun isinya setengah gitu lumayan padat juga gitu, rada takut tapi ya Iyalah. gitu sih. Tapi itu ya, lu ke kantornya bawa kendaraan atau kendaraan umum jadinya? gue bawa mobil sih akhirnya, karena walaupun biasanya dulu sebelum COVID ya gue masih sering naik kendaraan umum, sekarang sih udah enggak sih, gue udah nggak pernah naik karena setakut itu, karena ya lu nggak tahu lah ya ada apa di luar sana gitu. Bukannya gue mau jadi parno dan nuduh semua orang itu bawa penyakit, tapi ya lu kan harus ada preventive measure-nya gitu kan. Dan itu yang susah gitu, antara ngebalance lu jaga diri dulu sendiri dan ngejaga perasaan orang lain gitu. Sebenarnya gue paling males sih, karena ini kita semua kan in this together ya, kenapa kita nggak saling curiga aja sebagai preventif gitu. Nggak usah, kalau misalnya gue nggak mau misalnya naik kendaraan umum, bukan artinya gue elitis atau apa gitu, gue memang cuma takut sakit aja gitu. Ini udah seserius ini soalnya gitu kayak gitu ya, gue bingung sih. Tapi itu menarik sih, kayak lu tahu lagi nggak sih, ada beberapa teman-teman lo yang ngantor masih WFH lanjut atau harus balik kantor setelah Lebaran ini? Contohnya kayak saudara gue gitu sih, beberapa saudara gue kebetulan ngantornya di perusahaan yang mengharuskan dia ke kantor kayak bidang-bidang kayak manufaktur gitu kan. Nah, manufaktur ya. Itu jadi kayak kerjaannya ya awalnya itu emang nggak ada work from home sama sekali. Kalau tech company kayak kita kan mungkin udah ada protokol yang jelas gitu kan. Gimana nih kalau misalnya harus ada force major kayak gini, langsung nerapin satu perusahaan langsung work from home. Kebetulan kalau di perusahaan gue sih udah sering banget sih kejadian kayak yang harus banget nih langsung pengumuman satu perusahaan work from home. Kayak waktu itu kan Jakarta sempat banjir, terus yang kerusuhan itu juga. Jadi lebih siap lah kayaknya si infrastrukturnya juga. Cuman kalau buat saudara-saudara atau teman-teman yang kerja di perusahaan yang mungkinnya belum siap gitu ya, bidangnya bukan tech misalnya, harus lebih siap buat bisa nge-implement work from home itu. Jadi kayak awalnya malah kayak seminggu 2 minggu gitu si saudara gue ini kayak tidak diindahkan sama sekali gitu loh sama perusahaannya, himbauan dari pemerintah gitu. Jadi kayak tetap masuk, cuman cek suhu tubuh doang kan. Padahal kan bukan satu-satunya faktor buat tahu orang ini carrier atau udah ODP atau gimana kan, dari suhu tubuh doang gitu. Betul ya, kayak gitu sih. Cuman setelah kayak 3 mingguan udah mulai heboh lah pas itu. Baru sampai sekarang nih diterapin kayak shiftan yang kayak lu bilang tadi sih. Sekarang udah mulai nih yang ngikutin shift. Udah. Sih. Berarti manufaktur kayak beneran di pabrik gitu ya, di kawasan industri. Iya. Dan di pabriknya. Jumlah karyawan buruhnya pun di shift-shiftan gitu atau tetap sama aja? Dikalkulasi gitu kan, produksi kan pasti turun kan karena demand-nya turun juga. Terus dia kayak ngekalkulasi nih berapa sih maksimal karyawan yang dibutuhin buat pekerjaan ini gitu, buat setiap departemen. Jadi misalnya yang tadinya satu grup misalnya ada ber-6, sekarang jadi cuma ber-2 cukup, karena mungkin mengikuti produksinya juga kayak gitu sih. Jadi lebih mengurangi jumlah orang yang berkumpul gitu sih di si kantornya. Oke. Itu by the way manufacturing apa ya? Lo tau nggak? Yang mereka otomotif sih, otomotif gitu di daerah. Oke. Tetap jalan ya, padahal harusnya demand buat mobil berhenti total gitu. Kayaknya nggak total banget sih ya, mungkin. Masih ada yang beli mobil di zaman pandemi ini, orang mikirnya apa sih?
Udah kebanyakan duit kali. Gila, orang-orang kayak gini gue nggak ngerti nih kayak karena gue aja Habis. udah sejarang itu isi bensin saking jarangnya keluar rumah kan. Gue paling keluar rumah kan cuma ke supermarket buat beli kebutuhan. Itu pun nggak sesering itu karena setengah barang-barang kebutuhan gue beli online. Jadi udah gue beneran cuma kayak seminggu 2 minggu sekali ke supermarket terus balik lagi udah. Jadi kayak paling baru sekali 2 kali gitu isi bensin dalam 3 bulan ini gitu ya. Dan gue bisa bayangin dulu sempet heboh tuh ya di awal-awal kayak pas nggak ada yang isi bensin terus minyak turun segala macam gitu kan ya. Pom bensin jadi sepi, tapi manufacturing mobil lanjut ya. Gue salut sih kalau soal ini. Mungkin nggak necessarily dia harus produksi, harus dijual saat itu juga, cuman mungkin dia kayak harus nge-stok, ada stok yang harus terisi dari target buat atau kontraknya gitulah. Inden dari sebelum WFH kayak sebelum pandemi kali ya. Betul, mungkin kayak gitu. Menarik sih. Mungkin itu mirip kayak kantor gue sih, karena kantor gue ya apalagi ya, itu jatuhnya kan industrinya walaupun teknologi tapi essential service ya. Jadi ya itu lumayan vital lah selama pandemi ini, terutama buat distribusi barang gitu. Jadi secara operasional itu tetap jalan gitu. Kayak kalau misalnya lo di lapangan di gudang itu jalan terus tuh. Ditambah dengan protokol COVID lah ya, kayak yang disiapin suhu lah, masker segala macam itu udah disiapin. Jadi yang di rumahin itu justru yang di kantor pusat aja nih orang-orang kayak gue gitu. Cuma gue nggak tahu nih kenapa setelah Lebaran tiba-tiba yang orang kantor suruh masuk juga nih gue. Itu juga gue mau nanya sih tadi sebenarnya. Kan lo nggak secara job desk tuh gue masih bisa loh kerjaan gue di rumah gitu kayak. Nah ini kayaknya memang kantor nggak percaya aja sama kita nih. Dikira kita 3 bulan ini ngabisin koleksi Netflix aja mungkin. Seru banget ya, ada gue masih takut sih itu. Tapi gue juga gimana? Gue juga ini bicara tentang teman gue yang di perusahaan, sebenarnya si core perusahaannya bukan teknologi gitu ya. Salah satu teman gue yang lain yang di awal-awal pandemi itu, gue kan nanya gimana lu nggak balik Bandung gitu kan, dia orang Bandung. Enggak, gue nih masih kerja katanya. Wah, padahal dia tuh memang sih dia departemennya IT, tapi kan bukan di ini gitu, bukan core perusahaannya itu kalau nggak salah makanan gitu, bukan di tech company. Terus gue tanya emang nggak bisa lu kayak kerja work from home gitu job desk-nya? Sebenarnya bisa sih, cuman kayak si manajernya gitu kayak beralasan gitulah katanya. Ini buat produktivitas nih, gimana saya bisa tahu kayak gitu. Nah betul, kayak gitu sih. Sering denger justifikasi kayak gitu soal produktivitas, terutama buat perusahaan yang mungkin 100% karyawannya bukan yang di teknologi kayak beberapa perusahaan gede gitu ya, yang ya kayak perusahaan gue nih, ada yang di sisi teknologi, ada yang sisi operasional, ada yang marketing segala macam, itu banyak tuh, dan nggak semua orang punya mindset yang sama tentang work from home gitu. Jadi ya mungkin aja sih kejadian ketika dirumahin mereka malah nggak kerja gitu, malah nonton, malah tidur segala macam. Jadi akhirnya nggak produktif kan, akhirnya dikejar-kejar kerjaannya, dan akhirnya manajernya harus nggak manajer ya, bahkan level direktur tuh harus sudah nentuin kayak yaudah harus disamaratain aja, semua harus balik ke kantor gitu. Jadi ada yang seneng, ada yang enggak gitu. Itu karena balik lagi ke produktivitas ya, karena gue sih secara personal gue ngerasa jadi produktif banget di rumah gitu, karena banyak waktu-waktu yang habis misalnya di jalan gitu ya, kayak jalan ke kantor, pulang dari kantor itu kan langsung dipakai buat kerja tuh di rumah. Ya jadi job kerjanya makin panjang, terus makin banyak aja yang dikerjain gitu, terutama tadi gue bilang karena perusahaannya kan essential service, jadi yang dimonitor tuh makin banyak, terutama pas masa-masa kemarin Ramadan sama Lebaran ini kan distribusi barang makin meningkat tuh, jadi yang lu mantang itu makin banyak, jadi kerjaan tuh makin banyak gitu. Kalau lu nature-nya tetap ya. Secara nature-nya memang gitu. Jadi kalau lu sendiri gimana secara productivity 3 bulan di rumah itu ada perbedaan nggak? Kalau gue mungkin case-nya agak beda dari yang lu ceritain tadi ya, karena emang essential service, logistik, kalau nggak salah logistik ya perusahaannya. Iya betul. Sehingga
sehingga demand emang tinggi gitu. Kalau gue sih kebetulan yang ngikutin pasar pada umumnya lah, kebetulan bidang dari perusahaan gue uh, nggak naik gitu nilai demandnya. Cuman kalau dari hal kerjaan sendiri, karena situasinya langsung work from home dalam waktu lama gitu, beberapa tim di company gue kayak nerapin daily stand up gitulah ibaratnya, kayak di pagi hari kayak meeting pagi hari, terus jadi kayak lebih ditanyain progresnya gitu sih. Kita kayak langsung nerapin progres pada bulan pertama nih, end of this month kita harus nyelesain ini gitu, dan itu dimonitor terus tiap hari. Nah itu sejujurnya itu gue rada kaget juga sih awalnya, karena kalau misalnya nggak work from home di kantor itu kadang-kadang kita bisa ngikutin aja gitu sesuai keinginan kita kan, kayak ke kantor bisa agak siangan terus balik bisa agak malaman, bisa ngikutin aja. Cuman kalau sekarang nih kayak diseragamin gitu, pagi hari udah langsung ditanyain nih progresnya gimana gitu, dan itu tiap hari. Nah itu sih jadi kayak ada beban moral juga kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa terus besok paginya progres gue cuma sampai segini gitu, terus kayak sedangkan teman-teman lu yang lain tuh progresnya udah jauh gitu kan, kayak rada malu juga sih, dan takutnya nggak nyampe target gitu. Jadi overall sih kerjaan work from home jadi lebih ini sih, jadi lebih pack aja sih, jadi lebih pack, sama lu lebih ngerasa lebih bertanggung jawab aja sih ke kerjaan gitu, dibandingkan kalau ke kantor misalnya udah jam 5 kan, kadang-kadang kita ngerasa udah datang pagi terus udah jam 5 balik ke kantor, terus kalau misalnya ada yang hubungin nge-slack gitu kan, kita besokin aja gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak nggak ada alasan gitu kan, kita tetap bisa standby gitu loh. Kayak gitu. Menarik ya, karena memang kalau perusahaan teknologi biasanya terkenal dengan fleksibilitasnya ya di masa-masa sebelum pandemi gini. Tapi ketika semua harus kerja dari rumah, itu pola kerjanya balik lagi ke pola yang lebih tradisional ya. Jadi dimonitor tiap hari, ada jam masuk yang lebih fix gitu ya, karena dimulai dengan daily stand up gitu, dan tapi jam selesai kerja justru nggak ada gitu, lanjut aja terus karena di rumah gitu, jadi nggak ada pembatasnya gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang pernah gue pikirin sih, karena ya oke, tadi gue bilang kan di satu sisi gue produktivitas naik nih ya, kerja karena jadi dari pagi sampai malam kerja terus gitu, tapi di satu sisi work-life balance itu jadi nggak ada kan, karena lu bangun tidur, lu kadang otomatis langsung cek email atau Slack gitu. Apalagi pas waktu zaman puasa nih, gue kadang sahur nggak cek email gitu, karena udah refleks aja, takutnya tengah malam gitu ada bos ngirim email something urgent gitu kan, jadi just in case aja gitu. Karena sering kejadian gitu, kayak tiba-tiba malamnya gitu, malam sebelumnya gue udah mau tidur nih jam 11 gitu, pas ngecek HP sekali ternyata ada email masuk satu gitu, ada Slack masuk gitu, dan akhirnya ya gue harus kerja lagi sejam 2 jam lagi gitu. Dan waktu sebelum pandemi ini kan nggak kejadian ya, karena lu tahu lah kapan waktunya lu kerja, kapan enggak gitu. Terutama kalau kita di Jakarta, kita kan harus ke kantor dan commute di jalan, itu jadi macam pembatas waktu pribadi dan waktu kerja lo gitu. Waktu pulang juga, ketika lo udah di jalan pulang, lo udah mulai dikit-dikit turn off dari kerjaan, lo mulai ngelakuin hal-hal yang di rumah gitu, lo mulai nggak mikirin kerjaan gitu. Tapi sekarang lanjut aja terus gitu kan, bener mau habis buka puasa mau sampai malam itu kerja terus gitu. Dan tapi itu lu ya gimana? Emang di expect sama bosnya gitu buat misalnya lu di Slack jam 2 subuh terus kayak di expect buat ngebalas gitu kan? Atau kayak dia ngerti juga? Nah, itu yang menarik ya, itu sebenarnya nggak di expect gitu. Cuma balik ke poin yang lu bilang tadi, karena ada semacam ekspektasi yang secara nggak tertulis aja gitu, bahwa lu harus ngerjain ini gitu. Karena pertama lu nggak tahu kolega lu yang lain kayak gimana gitu, dan mungkin ada sedikit persaingan juga kan sama rekan-rekan kerja lu. Kalau misalnya yang lain bisa balas WhatsApp saat itu juga, masa lu nggak bisa gitu. Kalau misalnya yang lain bisa kerja jam 12 malam, masa lu nggak bisa gitu kan. Ada semacam mentality kayak gitu. Plus ditambah orang-orang kayak kita nih yang sampai sekarang masih ada kerjaan,
tempat buat mengeluhnya itu kayak nggak punya ruang buat ngeluh gitu. Kayak kalau misalnya kita bilang, aduh capek nih kerjaan makin banyak, ya lu lihat yang lain tuh dipecat-pecatin, nggak merasa bersyukur apa, pasti ada pemikiran itu juga gitu. Jadi lu ngerasa kayak, oh ya udahlah, daripada nggak kerja ya mending gua jabanin aja gitu, ya kan. Dan itu gabungan dari semua itu akhirnya jadi pola kerjanya jadi kayak gitu karena mungkin gue nggak tahu sih ya, mungkin dari atasan mungkin mereka bisa ngerti sih kalau misalnya sekali-sekali kita nggak jawab WhatsApp pas sudah malam atau gimana gitu, mungkin ngerti gitu. Cuma dari kita yang ngerasa kayak kita ngedorong diri kita sendiri karena takutnya kita jadi, kalau di teknologi kan selalu bilangin jadi bottleneck lah ya, jadi orang terakhir yang ditunggu-tunggu. Nah itu kayak perasaan yang paling lu nggak mau terjadi pada diri lo gitu, karena lu tahu seberapa menyebalkannya kalau ada bottleneck di tim lo atau di perusahaan lo gitu. Iya benar. Ya kan? Tapi itu kita ngomongin WFH ya, buat beberapa kantor gitu. Sebenarnya kan ada satu grup of people lagi yang WFH itu udah WFH dari sebelum pandemi ini gitu kan. Mereka ini orang-orang yang biasa kita panggil dengan digital nomad gitu. Ini orang-orang yang kerjanya di mana aja gitu, mau dari rumah, dari coffee shop lah, dari pantai lah, atau yang kan di marketingnya biasanya selalu gitu kan, orang digital nomad tuh kerjanya di depan pantai sambil leha-leha gitu kan. Padahal gue nggak tahu seberapa persen kenyataan itu beneran kayak gitu gitu. Cuma ya mereka ini tipe-tipe orang yang nggak punya kantor tapi tetap berproduksi lah, bekerja gitu. Lu tau gak sih kayak pengalaman mereka kayak gimana setelah pandemi ini? Ada yang berubah gak sih kenal orang gitu? Gue dulu sempat bercita-cita jadi kayak gitu juga sih, Ram, sebenarnya. Dan gue mikirnya wah ini nggak mungkin terjadi sih, tapi di zaman-zaman sekarang. Cuman setelah begitu banyaknya kesempatan kerja buat nge-leverage teknologi gitu kan, seperti ya lo punya gadget kayak laptop, smartphone, dan internet yang cukup aja, yang udah cukup cepat, lo bisa kerja di mana aja gitu, di belahan dunia manapun, dan itu possible ternyata. Kayak teman-teman gue ada beberapa sih yang udah nyobain juga gitu, jadi kerja sebagai digital nomad gitu. Jadi dia kayak nyobain gitu selama 3 bulan kerja nih, habis cabut dari kantor, dia sempat nyobain juga jadi digital nomad. Nah itu kayak nyoba build project, terus kayak gimana sih yang paling penting kan digital nomad tuh dapetin klien gitu kan, dapetin project gimana. Terus gue tanya gimana sih caranya buat bisa dapetin project gitu kan. Walaupun lo punya skill, tapi kan itu nggak segampang kalau kita nge-apply ke perusahaan gitu kan. Apalagi nyari project yang orangnya tuh jauh dan nggak bisa dipercaya gitu. Gimana nih dari si kliennya mau ngasih project gitu kan. Katanya sih yang paling penting tuh sekarang kita, ini hal yang paling penting nih, selain kita punya hard skill yang bagus gitu, misalnya sebagai web developer, tukang bikin API, terus consultant, digital marketer, videographer, sama YouTuber gitu. Ini kan job-job yang paling banyak di digital nomad kerjain ya. Itu yang paling penting tuh kita bisa personal branding sih katanya. Gimana kita bikin portofolio yang bagus, terus gimana kita bisa nge-brandingin diri kita di sosial media juga, supaya banyak orang tuh tertarik gitu loh sama jasa kita, dan akhirnya kita bisa di hire gitu loh. Nih salah satu contoh teman gue yang lain, Ram. Jadi teman gue nih, kebetulan ya teman gue nih yang bareng di Bincang dan Cerita juga. Nah dia nih seorang arsitek, sebelumnya kerja di arsitek firm gitu di Jakarta. Cuman tahun lalu itu dia coba freelance gitu sih, dan dari tahun lalu, dan dia tuh bikin portofolio yang rapih banget di web sama di Instagram gitu. Dia post-post project-project dia. Nah sekarang tuh dia udah banyak dapat project gitu, dan 50% dari project itu tuh dia dapatnya dari itu sosmed sama web gitu sih, menariknya. Jadi bener emang kita harus ningkatin personal branding sih mau
meningkatkan possibility kita bisa di hire sama klien tadi sih gitu. Oke, menarik itu soal personal branding. Gue baru tahu. Dan ya sebenarnya personal branding kan bukan hal yang baru ya, cuma kayaknya memang setelah pandemi ini itu jadi sesuatu yang jadi penting banget ya. Gue sih udah mulai orang mulai mencoba memperbaiki personal branding ya, kayak bahkan sesimpel di LinkedIn gitu. Orang-orang yang di LinkedIn itu udah mulai gimana ya, gue lebih rapi dan mulai banyak postingan kayak segala macam yang sesuai dengan bidangnya gitu kan. Ya mungkin itu salah satu caranya ya gitu. Dan iya bener sih, karena kalau lu nggak bisa punya kesempatan buat ke kantor-kantor klien gitu, ya harus dari sosmed lah ya, mereka orang lihat lu dari sosmed lah pasti buat ngasih kerjaan gitu. Bener, karena gini sih Ram, kata teman gue itu emang bener nih, orang waktu nge-explore sosmed misalnya Instagram, dia nggak ada intensi buat nyari jasa arsitektur gitu sih misalnya, atau nyari jasa web developer, tapi kan trafficnya banyak banget gitu. Jadi kayak possibility ada orang yang nyangkut ngelihat postingan lo dan akhirnya tertarik tuh juga besar gitu loh, dibandingkan kita main di forum-forum ini aja, main di forum-forum kayak yang arsitek aja, itu kan kayak kemungkinan orang yang nyari kesananya intentionally itu nggak sebesar orang yang main sosmed gitu. Jadi emang bagus juga kita personal branding di sosmed gitu sih, sesuai apa yang lo mau jual gitu katanya. Oke. Menarik tuh. Oke. Gue pengen tanya nih, kan kita ini masuk bulan ke-4 lah ya, mulai WFH gitu. Menurut lo, buat perusahaan teknologi kayak tempat kerja lo sekarang, kira-kira bakal WFH sampai kapan nih? Soalnya gue ada berita, artikel gitu, yang bilang kalau di luar kayak Google dan Facebook gitu, mereka WFH sampai akhir tahun gitu. Jadi 2021 mungkin baru masuk kantor gitu. Nah, kalau di Indo kan ya sebenarnya rada rancu ya kapan mau baliknya gitu. Tapi ada arahan nggak sih dari dalam kantor lo gitu yang kira-kira bakal kapan balik lagi gitu? Kalau arahan itu sih kayaknya belum ada ya, karena ada channel khusus sendiri gitu buat ngeberitain COVID dan arrangement kerjanya gimana. Tapi itu kayak emang baru stick to pengumuman yang dikeluarin sama pemerintah gitu loh. Jadi kayak sistemnya kayak misalnya minggu ini extend lagi gitu sih. Belum ada kayak Google sama Facebook yang langsung sampai 2021 work from home. Cuman menurut gue kalau dilihat dari progres sekarang sih, beberapa tech company progres udah kebiasa gitu ya jadinya. Jadi ini possible banget sih misalnya kalau misalnya ini bertahan sampai waktu yang lebih lama lagi sih, arrangement work from home. Iya sih. Cuman gue pribadi nggak tahu ya secara manajemen gimana gitu, pertimbangannya dia buat tiba-tiba nyuruh ke kantor kayak gitu. Cuman menurut gue sih possible banget sih kalau ngelihat dari progres dari. Oke. Menarik sih ya, karena berarti kalau perusahaan teknologi gitu pasti udah siap lah ya, udah siap buat WFH selama itu. Cuma kalau perusahaan-perusahaan yang bukan tipe perusahaan teknologi, bukan perusahaan yang teknologi kayak ya atau yang semi teknologi lah, kayak perusahaan gue gitu, berat dia gue nggak ngelihat bakal bisa WFH sampai tahun depan gitu, kayak karena ya banyak karyawannya yang nggak terbiasa dan nggak bisa nggak mungkin juga di rumah terus sampai tahun depan gitu. Dan itu yang susahnya di situ. Kayak kalau misalnya gue bisa lihat itu buat perusahaan kayak Google, Facebook, oke, wajar karena mereka kan full tech gitu lah ya, dan punya teknologi semua gitu. Jadi ya masuk akal. Tapi di Indo masih banyak kan perusahaan yang nggak sepenuhnya orang-orang teknologi, dan itu ya bakal jadi ini sendiri sih, tantangan sendiri bakal gimana. Iya. Lagian sama perkembangan COVID-nya gitu sih, semakin semengancam apa sih si COVID ini gitu. Kalau misalnya kelihatannya beritanya flat-flat aja ya mungkin bakal perlahan-lahan dibuka gitu sih. Iya. Buat orang bisa kerja di kantor. Nggak flat-flat aja, ini udah mulai dibuka kok setelah Lebaran.
mungkin sebelum nutup, gue sih cuma pengen nanya-nanya soal podcast lo nih kan. Podcast Bincang dan Cerita udah berapa lama sih? Gue startnya itu launch episode pertama itu di bulan Januari, waktu tahun baruan sih sebenarnya. Oke. Cuman gue udah nyiapin itu dari Oktoberan lah sama si teman gue ini yang berdua. Oke. Jadi total kalian itu bertiga ya? Kayak nge-podcast atau berdua? Gue dua, cuman gue karena berdua, terus gue setiap episodenya tuh selalu ngundang satu orang objek nih yang kita tanya-tanyain tentang suatu hal gitu. Banyaknya tentang tentang education sih kita ngebahasnya. Oke. Dan jadi kayak topik-topik yang lu bahas tuh apa aja sih? Kayak lu ada benang merah gitu nggak di antara tamu-tamu lo yang datang? Oke. Benang merahnya kita sebenarnya pengen nge-inspire anak-anak muda, terutama anak-anak SMA, anak-anak kuliahan dan pekerja muda yang bingung mau ngapain gitu sih sebenarnya habis lulus. Nah kebetulan gue sama teman gue ini ngerasa punya kenalan dan teman-teman yang sebenarnya mereka udah melewati masa-masa galau itu gitu. Knowledge gap-nya itu udah lewat gitu, dan mereka bisa contribute ke society berdasarkan apa yang lagi mereka kerjakan sekarang gitu loh, dengan caranya masing-masing. Jadi ya tujuannya sih yang ya masih baru 2-3 tahun lulus kuliah lah, tapi dia udah punya suatu pengalaman yang dia bisa share buat adik-adik yang lebih kecil gitu sih. Buat apa aja yang harus lu siapin buat nyampe goal lo, gimana cara nge-set goal lo gitu dari masing-masing profesinya gitu. Oke, menarik. Kerja sebagai data scientist juga di salah satu perusahaan teknologi lah di Singapura. Sama gimana dia dari bidang jurusan kuliahnya itu yang nggak ada hubungannya, dan dia berkali-kali mengalami kegagalan gitu loh. Dan akhirnya dia bisa sampai di titik sekarang. Gue tadinya nargetin sama teman gue ini kayak sebulan 2 kali gitu. Pengen bikinnya karena konsep kita tuh video gitu sih, Ram. Iya, gue lihat video YouTube-nya. Iya, jadi kita ada di channel YouTube, Instagram, sama di Spotify juga buat audionya. Oke. Pertimbangannya ya biar ini aja sih, biar ada variasinya gitu. Biar ada variasinya sih, karena settingan kita kan tempatnya beda-beda gitu. Terus ada yang pengen lihat orangnya langsung gitu, jadi ada visualisasinya gitu sih. Nah itu tapi tetap sering molor juga sih akhirnya, karena kita nggak full time banget ngerjain itu, dan menurut gue ngedit video agak lama gitu loh. Prosesnya ngedit video kan. Jadi sekarang jadi kayak sebulan sekali lah kita usahain. Cuman bulan Ramadan ini alhamdulillah dapat 2 episode yang baru. Karena mungkin sistemnya Zoom ya. Iya. Zoom call gitu. Pakai Zoom pasti ya. Jadi lebih mudah. Ya. Itu ada di salah satu video lu ya. Gue lihat kan kalian ngobrol tuh ya. Itu setup gear-nya udah bagus loh menurut gue, kayak mikrofonnya segala macam itu memang kalian udah sejauh itu persiapannya. Iya sih, kita lumayan invest lagi. Maksudnya kita emang pengen seriusin gitu. Jadi kita beli beberapa alat gitu sih. Buat yang ada 2 gear sih kita sebenarnya. Yang pertama setup buat mobile nih, karena misalnya yang narasumber pertama, gue sama teman gue kan basically bisanya weekend, dan gue setiap weekend itu ke Bandung, dan teman gue emang di Bandung. Emang default kita itu di Bandung gitu recordnya. Cuman yang narasumber pertama bisanya di Jakarta, ya udah kita kayak nyari tempat kayak itu, kita bawa gear-gear mobile gitu sih, kayak mikrofon yang lebih portable. Cuman kalau misalnya ini sendiri kita ada studionya gitu sih di Bandung. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi,
buruan aja cek Instagram mereka di @craving4.id. Sekali lagi di @craving4.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving 4, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.